Monggo, tadi Mbak Nadia, silakan. Kamu presentasikan. Itu share screen-nya diwakilkan Mbak Lulung ya Pak Ge. Tidak apa-apa, yang penting ada namamu di situ kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah mengenai BPD Bali dukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Bank BPD Bali dengan Bank BPD Bali dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaunching integrasi Sesquedes Link Desa link dengan CMS Bank BPD Bali pada Jumat 21 bulan 7 di Kertas, Sabah, dan Pasar. Dengan tema digitalisasi keuangan desa menuju Bali Smart Island, Bank BPD Bali berupaya mewujudkan percepatan implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan desa. Selain itu, dengan digitalisasi keuangan desa ini juga sekaligus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Provinsi Bali sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri. Perihal implementasi transaksi pada pemerintah desa. Bank BPD Bali sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah di Bali bertindak sebagai salah satu pihak yang melakukan pemrosesan transaksi non-tunai dalam memberikan layanan kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah desa berupa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Layanan ETPD tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam bentuk 2SP2D online dan internet banking korporasi atau bisnis termasuk juga kartu kredit Indonesia atau KKI, segmentasi pemerintah melalui kenal QRIS. Saat ini Bank BPD Bali bermaksud meningkatkan peran dalam pengelolaan keuangan desa melalui integrasi Seskudes, sistem keuangan desa. Selain peluncuran juga dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan beberapa speaker, yaitu Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Suryadi Manja, Gubernur Bali, Wayan Koster, Direktur Fasilitas Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, DRS Lutfi TMA MSI beserta Direktur Utama Bank BPD Bali Inyoman Sudarma SHMA MH. Pengoptimalan integrasi antara Siskudes dengan CMS Bank BPD Bali kini juga turut mendukung pelaksanaan peraturan KPK nomor 4 tahun 2020 tentang rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023 dan tahun 2024. Fitur-fitur yang ada dibuat sederhana dan user-friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan aplikasi online Siskudes terdapat berbagai manfaat yang diberikan terhadap tata kelola keuangan desa, seperti kompleksitas transaksi serta akuntabilitas keuangan desa, dana yang dikelola desa semakin meningkat, dan laporan keuangan desa yang transparan. Integrasi sistem keuangan desa, Link CMS Bank BPD Bali merupakan program inovatif untuk percepatan implementasi transaksi non-tunai dengan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang transparan serta memudahkan akses pengelolaan keuangan desa secara real time. Akselerasi pemanfaatan teknologi digital berbagai sektor hingga tatanan pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik serta mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan perekonomian desa. Permasalahannya, masih banyaknya desa yang belum mampu menyusun rencana kerja pemerintah desa. Belum adanya prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Siskudes. Pemecahannya meningkatkan peran dalam pengelolaan keuangan desa melalui integrasi Siskudes. Selain peluncuran juga dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan beberapa speaker, pengoptimalan integrasi antara Siskudes dengan CMS Bank BPD Bali. Kesimpulan,
Bank BPD Bali dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaunching integrasi Siskedes Link dengan CMS Bank BPD serta Sabah dan Pasar. Seluruh kegiatan Bank BPD Bali yang bertujuan untuk memberikan pengaruh positif bagi pengembangan ekosistem transaksi non-tunai mendapatkan dukungan yang optimal dari berbagai pihak seperti saat ini. Sehingga Bank BPD Bali dapat terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari segi produk dan layanan bank yang mampu memberi makna yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional. Dengan harapan adanya integrasi Siskedes Link dengan CMS Bank BPD Bali ini dapat berkontribusi besar dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Saran-saran yang pertama, selenggarakan pelatihan intensif bagi seluruh perangkat desa dan pihak terkait mengenai penggunaan Siskedes dan CMS Bank BPD. Pastikan semua pengguna memahami manfaat dan cara kerja integrasi ini. Yang kedua, pastikan infrastruktur teknologi desa mendukung sistem integrasi ini, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem berjalan tanpa hambatan. Yang ketiga, pastikan keamanan data menjadi prioritas utama. Gunakan enkripsi dan mekanisme keamanan lain untuk melindungi data keuangan desa. Yang keempat, libatkan masyarakat dalam sosialisasi manfaat integrasi ini untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap keuangan desa. Gunakan berbagai media komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas. Dan yang terakhir ada dokumentasikan setiap proses dan hasil dari implementasi integrasi ini secara transparan dan terbuka untuk publik. Pastikan laporan keuangan desa mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi. Sampun, Bapak. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman yang lainnya mungkin ada yang komentar. Barangkali ada Silakan. pertanyaan. Nah, iya, teman-teman, ayo, pertanyaan silakan. Nah, ini sistem keuangan desa. Oh, ada kris, ada apa tadi? Itu kudu itu harus aman. Mungkinkah uang bisa diambil? Bisa. Kasus yang terbaru itu pusat data nasional ternyata dibobol oleh hacker. Ada yang mengatakan hackernya itu memang orang dari luar negeri, ada yang hackernya itu orang sendiri, biasanya bagian keamanan. Jadi tujuan membobol itu supaya ada tambahan dana, kan. Tapi ada juga yang memang perjualbelikan di pasar gelap. Itu yang harus aman ya. Sis, apalagi sistem keuangan. Keuangan itu ya, ya sampai duitmu diambil orang. Di sisi lain ada kemudahan, kita nggak usah harus ke ATM. Kalau dulu kita ke ATM ya, atau ke orang untuk minta ambil duit, sekarang cukup dari HP. Tapi ya gitu HP. Ada hal misalnya sinyalnya tidak bagus, seperti kita tadi ya bolak-balik pedot, putus. Tapi juga di sistemnya itu, apalagi Android ya. Android itu open source namanya. Jadi semua orang bisa mengakses apa namanya itu, bahasa pemrogramannya itu. Ada uangnya berapa diambil. Itu yang harus selanjutnya tadi selain punya sistem tadi Mbak Aprilia tadi, nah selanjutnya juga diharapkan seperti kamu, siapa tahu ada jadi aparatur pemerintah nanti harus punya bisa bahasa pemrograman. Itu yang paling penting. Jika kalau ada hacker itu nggak bisa terbobol kan. Itu yang paling penting dari sistemnya ini. Saling berkait ya. Nah, monggo yang lainnya tanya ini tadi komentar Pak Dian tadi ya istilahnya. Yang lagi serius sekarang ini pusat data nasional itu kok bisa bobol, bayangkan. Padahal ya, yang nyimpen ya orang-orang Pemda sendiri toh. Bobol. Aku yakin mungkin di antara ke 9 mahasiswa saya ini mungkin loh ya, bukan berarti nggak ada. Mungkin bicara tentang bahasa pemrograman tuh nggak ngerti isinya. Jadi kamu seperti buka Windows ini ada angka satu, angka 0, angka satu, ada huruf-huruf yang lain. Kita hanya sebagai pengguna. Seperti Zoom ini kita pengguna.
Nggak bisa kamu mau memodifikasinya Zoom itu nggak bisa. Tapi seorang hacker, seorang programmer itu bisa. Ya seperti kita lah sering alami di Unim juga, bukan hacker apa memang keamanannya kurang atau memang ada iseng dari siswa kita. Kadang misalnya kita mau buka SIMA, buka e-learning, kadang nggak bisa dibuka, kan nggak karu-karuan isinya. Untuk hari ini kita kuliah, kalau kemarin kuliahnya kita hari Rabu kemarin misalnya, mungkin untuk absennya kita kesulitan buka SIMA, sistem mahasiswa itu. Padahal nggak ada hacker ya, untuk apa menghackeri Unim sebenarnya? Kecuali Unim itu ya, oh apa ya, seorang universitas yang sangat uangnya pol banyak lah harus di hacker. Nah, tapi kan kita tahu Unim kita itu bukannya nggak punya duit dan istilahnya ya besar, tapi tidak seperti misalnya universitas lain yang sudah mendunia. Itu perlu dibobol seperti itu. Paling Unim dibobol isinya skripsimu, wah tugas mata kuliah. Apalagi skripsi masih bimbingan belum selesai. Nah, misalnya keuangan ya kita lihatlah. Semoga adik kelasmu tambah banyak sehingga ah, apa ya keuangannya tambah banyak. Mungkin dari Pak Dian, monggo kalau tidak bisa diakhiri Mbak Nadia, teman-teman. Ada yang tanya tadi kita? Silakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selanjutnya siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Silakan. Mau buka. Kamu baca pendek-pendeknya aja, terus cepat kesimpulan cek. BTP. Saya akan mempresentasikan paper yang berjudul BPK beri opini WTP atas laporan keuangan CTI CFF tahun 2023. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyatakan laporan keuangan Sekretaris Regional Organisasi Internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef Nutrition and Food Security atau CTI CFF tahun buku 2023 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP. Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran CTI CFF regional sekretariat dalam mencapai opini WTP ini. Opini ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan organisasi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ujar Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagaimana dalam keterangan resmi Jakarta Rabu. Laporan hasil pemeriksaan itu diterima oleh Eksekutif Direktur Sekretariat Region TI CFF Frank Kate Griffin di kantor pusat BPK Jakarta Senin 20.05. Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen dan upaya sekretariat regional CTI CFF dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar turut menyampaikan poin-poin hasil pemeriksaan kepada manajemen beserta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan. Sejumlah poin yang disampaikan antara lain mengkaji kemungkinan penerapan internasional publik sektor Accounting Standard Board atau IPSA
kebijakan dan prosedur terkait pembayaran kontribusi negara anggota yang melewati batas waktu, kejelasan hukum atas penggunaan primes melalui ratifikasi atas host country ECMR hingga peningkatan pada sistem pelaporan keuangan. Manajemen Sekretariat Regional CTI CFF yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut serta terus meningkatkan tata kelola keuangan Sekretariat Regional CTI CFF di masa mendatang. Selain itu, disampaikan juga apresiasi dan ucapan terima kasih atas independensi dan profesionalitas tim pemeriksa serta kerjasama yang baik selama pelaksanaan pemeriksaan. Sebelumnya, BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal CTI CFF untuk periode keuangan 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 pada Kamis 21 Maret 2024. Surat penunjukan itu disampaikan kepada Ketua BPK Ismayatun oleh Eksekutif Direktur CTI CFF Frank Kate Griffin. CTI CFF adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kemitraan multilateral dari 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Negara yaitu Indonesia. Seluruh negara tersebut bekerjasama menjaga sumber daya laut dan pesisir dengan mengatasi isu-isu penting seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Saat ini kantor Sekretariat Regional CTI CFF berada di Manado, Sulawesi Utara. Pada mulanya BPK mengajukan proposal pencalonan sebagai kandidat pemeriksa eksternal CTI CFF pada 27 Desember 2023. Pengajuan proposal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan serta pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal beberapa organisasi internasional. Tempat kejadian di kantor BPK Jakarta. Permasalahan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyatakan laporan Sekretariat Regional Organisasi Internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fish and Food Security, laporan hasil pemeriksaan oleh Direktur Sekretariat Regional CTI CFF Griffin di kantor pusat BPK Jakarta Senin 05. Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen dan upaya Sekretariat Regional CTI CFF dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Bati Arthur menyampaikan poin-poin hasil pemeriksa kepada manajemen beserta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan. Sejumlah poin yang disampaikan antara lain mengkaji kemungkinan penerapan internasional Public Sector Accounting Standard Board IPSAS, kebijakan dan prosedur terkait pembayaran kontribusi negara anggota yang melewati batas waktu, kejelasan hukum atas penggunaan primes melalui ratifikasi atas host country ECMR hingga peningkatan pada sistem pelaporan keuangan. Selain itu disampaikan juga apresiasi dan ucapan terima kasih atas independensi dan profesionalitas tim pemeriksa serta kerjasama yang baik selama pelaksanaan pemeriksaan. CTI CFF adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kemitraan
multilateral dari 6 negara ya, ini Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Seluruh negara tersebut bekerja sama menjaga sumber daya laut dan pesisir dengan mengatasi isu-isu tersebut seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Sebelumnya, BPK terpilih menjadi pemeriksaan internal CTI CFF untuk periode keuangan 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 pada Kamis 2021 Maret 2024. Surat penunjukan itu disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun oleh Eksekutif Direktur CTTI CFF Franklin Gerifin. Saran-saran lebih baiknya BPK mengajukan proposal pencalonan sebagai kandidat pemisah internal CTI CFF pada 27 Desember 2023. Pengajuan proposal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan serta pengalaman BK sebagai pemisah eksternal beberapa organisasi internasional. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ini jadi organisasi internasional ya, yang dalam hal mengawasi keuangan. Namanya tadi CTI CFF. Terus bahasa Inggrisnya apa ya? CTF. Mungkin ada yang tanya, teman-teman yang lainnya. Jadi tidak hanya lihat aplikasi, tetapi ada organisasi luar yang mengaudit, menilai keuangan. Nah, repotnya kalau yang mengaudit memang di luar itu ya bagus memang ya, karena orang-orang luar negeri itu banyak kan ya, Eropa itu memang ya bisa dipercaya lah. Tapi ya memang resikonya wah, data kita itu bisa dibaca mereka. Tapi ya nggak apa namanya, memang kehidupan. Oke, yang lainnya ada yang tanya, yang mau komentari silakan. Kalau ada, sekali lagi di link ini, kita nanti pindah ke link terakhir selanjutnya ya. Bilangin teman-teman yang belum presentasi. Monggo, bisa ditutup Mbak Niki, kalau tidak ada yang tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang belum presentasi, silakan. Mbak Desi sudah belum? Eka, Nindi, Nabil, Nadia, Niki. Monggo, siapa yang belum? Masih ada waktu. Silakan siapa yang mau maju, Mbak Desi. Desi sudah siap? Halo. Saya sudah siap, Pak, tapi saya lagi di luar, nggak bawa filenya. Oh, Nggak ini bisa nggak boleh. ditampilkan. Tuh. Ya, wes, besok Kalau ya. mau Jadi lanjutnya besok. Ah, siapa Bu? Oh, Iya. HP ya kak. Nggak apa, wes bisa aja ya. Berarti. Yang lainnya? Kalau udah ada, Lihat Pak, Hikmah Yulia Sari. Ikma, silakan. Ikma, ayo. Nggak usah terlalu panjang ya. Waktunya karena kita pakai Zoom gratisan. Monggo, silakan Mbak Ikma. Itu di-share ke teman-teman. Misalnya nanti waktunya habis, kita link ketiga ya. Jadi kita menyelesaikan tata kelola keuangan pemerintah ya. Yang belum presentasi, misalnya. Yang sudah, tinggal tata kelola teknik, teknologi informasi. Monggo di-share Mbak Ikma.
Halo, Rek. Ya, silakan. Udah terlihat apa, Pak, Ya, sudah. layarnya? Oke. Yang lainnya sudah kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah satu. Saya ingin mempresentasikan tugas paper yang berjudul Dampak 5G terhadap kinerja government di Indonesia, analisis awal 2024. Teknologi 5G merupakan generasi terbaru dari jaringan seluler yang menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan konektivitas masif. Karakteristik utama 5G meliputi kecepatan unduh hingga 20 Gbps, latensi kurang dari 1 milidetik, dan kemampuan menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Implementasi 5G di Indonesia telah dimulai sejak awal 2020-an dan hingga tahun 2024 telah mencapai beberapa kota besar dan kawasan industri strategis. Perkembangan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital nasional. Age of